Inilah detik-detik ledakan yang terjadi di kota Higuerote saat militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026 lalu. Di tengah insiden menegangkan itu, seorang mahasiswa bernama Mariana Camargo berlari menerobos jalan-jalan di bagian timur Caracas dalam kegelapan yang penuh kepanikan. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 2:05 pagi saat serangkaian ledakan akibat serangan Amerika Serikat memicu gelombang kejutan dan kebingungan di antara penduduk. Fotografer Associated Press Matias Delacroix mengaku terbangun oleh suara bom dan segera mengambil kameranya, bergegas keluar untuk mengabadikan momen tersebut. Di tengah suara pesawat militer yang melintas rendah di atas kota, Delacroix dan Camargo saling bersilangan. Delacroix berlari menuju sumber ledakan, sementara Camargo berlari menjauh dari situasi berbahaya. Momen tersebut tertangkap kamera dan kemudian menjadi satu dari gambar pertama paling viral yang menunjukkan ketakutan warga saat serangan berlangsung. Camargo menceritakan bahwa saat itu ia bersama 9 temannya sempat diadik oleh seorang pengendara mobil yang menyuruh mereka menjauh dan pulang karena bom sedang jatuh di sekitar mereka. Dalam kebingungan itu, mereka lalu berlari menjauh dari lokasi ledakan untuk mencari tempat yang lebih aman. Gambar Camargo berlari dengan kemeja putih dan celana jeans segera tersebar luas. Tidak hanya menjadi berita utama di media-media besar dunia, tetapi juga mengundang reaksi dari teman-temannya sendiri. Perempuan berusia 21 tahun itu mengaku masih merasakan kegelisahan ketika mengingat kejadian itu. Suara ledakan di dalam rekaman video yang ia tonton kembali memicu rasa panik yang sama seperti saat kejadian berlangsung. Ia juga menyatakan bahwa sering melihat berita tentang konflik Ukraina-Rusia dan tak menyangka akan merasakan kejadian serupa terjadi di wilayahnya. Le digo a mi familia, a mis amigos que es una experiencia que, no quiero volver a vivir en toda mi vida, no quiero volver a experimentar una cosa así, porque nosotros venimos viendo las noticias de lo que está pasando en Gaza, en el Medio Oriente, en Ucrania, en Rusia y igual si caen bombas en lugares civiles, en residencias, entonces no teníamos certeza de que no cayera, a pesar de que la gente después dijo como que bueno, todo cayó en puntos estratégicos militares, igual murió gente, igual gente se le destruyó su casa, pero no sabíamos que no iba a caer una bomba en los Palos Grandes o por acá donde estábamos en ese momento. Sebelumnya, Presiden Kolombia Gustavo Petro memerintahkan pengerahan pasukan militer ke perbatasan Venezuela menyusul serangan militer Amerika Serikat ke ibu kota Caracas pada Sabtu 3 Januari 2026. Langkah ini diambil setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pasukannya berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya. Petro menilai tindakan Washington sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Amerika Latin yang berpotensi memicu krisis kemanusiaan berskala regional. Serangan ini memicu kepanikan luas di kalangan warga Caracas. Dentuman keras dan suara pesawat terbang rendah terdengar sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat, membangunkan warga dari tidur mereka. Sejumlah penduduk mengaku bersiap mengungsi karena ketakutan akan eskalasi serangan. Ledakan tidak hanya terdengar di pusat kota, tetapi juga menjalar hingga wilayah pelabuhan La Guaira di utara Caracas. Sejak Agustus 2025, Presiden Trump meningkatkan kehadiran militer Amerika Serikat di perairan utara Venezuela, termasuk melancarkan serangan udara terhadap kapal-kapal yang dituding terlibat perdagangan narkoba. Trump juga sebelumnya menyatakan kesiapan melakukan operasi darat, memperluas sanksi ekonomi, serta memberlakukan blokade terhadap kapal tanker minyak Venezuela. Langkah-langkah tersebut dipandang sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan Nicolas Maduro, sekaligus memperburuk tekanan ekonomi terhadap Venezuela.